Nah, ini menurut saya sangat keren sekali ya. Mbak Puan Maharani dengan jalan politiknya ya sangat di luar dugaan lah. Bahkan dipancing apapun oleh Pak Jokowi tidak berpengaruh kepada Mbak Puan Maharani. Ini sangat keren sekali. Walaupun dihianati pada saat Pilpres, Pilkada dan lain sebagainya, Mbak Puan Maharani tidak terkecoh. Setidaknya dengan manuver dari Pak Jokowi. Dan kemungkinan Pak Jokowi yang malah terkecoh dengan arah politik dari Mbak Puan. Wah. Nah, menurut saya ini cara politik Mbak Puan yang menurut saya bisa mengecoh Pak Jokowi. Nah, Anda masih ingat ya, pada saat lalu ketika Pak Jokowi bermanuver pada Pilpres, itu bahkan juga mengagetkan. Dan bahkan setidaknya membuat PDIP terpecah pada Pilpres yang lalu akibat manuver dari Pak Jokowi. Otomatis lah kader-kader PDIP juga ada yang loyal kepada Pak Jokowi dan juga tetap teguh terhadap instruksi dari Ibu Megawati. Kalau kita lihat ada anomali pada Pilpres yang lalu ya, Ganjar Pranowo mendapatkan di 16%, sama seperti Pileg, suaranya sama. Itu menurut saya sangat anomali sekali. Artinya 16% pemilih PDIP itu mendukung Ganjar, atau ada pendukung PDIP yang tidak memilih Ganjar pada saat Pilpres yang lalu. Menurut saya sangat anomali sekali. Nah, menurut saya untung saja ada Mbak Puan dan Bambang Pacul yang pada saat lalu tidak bereaksi keras ketika Pak Jokowi bermanuver. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat retreat yang lalu, Mbak Puan Maharani bahkan juga bersanding dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY. Menurut saya itu sangat keren sekali, sangat keren. Bahkan juga kalau kita lihat pada peluncuran Danantara, Mbak Puan Maharani yang datang menghampiri Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi sudah bukan menjadi kader PDIP, bukan presiden, tetapi Mbak Puan Maharani tetap saja menghormati Pak Jokowi sebagai, ya kemungkinan sebagai pribadi Pak Jokowi, bukan menjadi presiden dan lain sebagainya. Ya memang kalau urusan pribadi bukan politik, pastinya Pak Jokowi juga sangat baik sekali lah. Itu menurut saya tuh tidak usah dipungkiri, Pak Jokowi sangat baik sekali. Tetapi ketika menjalankan kebijakannya di roda pemerintahan, itulah yang kita kritik. Nah, bahkan pada saat lalu juga ada narasi ya, setidaknya Mbak Puan Maharani bermain dua kaki, Bambang Pacul bermain dua kaki dan lain sebagainya. Menurut saya tidak. Itu bahkan sudah dibuktikan oleh Mbak Puan Maharani sendiri. Pada saat lalu ketika ada video tertanggal 14 Januari yang lalu, bahkan Mbak Puan Maharani mengupload sebuah video ya di Twitter. Bahkan dari video ini juga cukup menggelitik. Tidak ada Pak Jokowi, bahkan juga tidak ada Gibran dan bahkan Kaisang. Kalau kita lihat Kaisang kan sebagai ketua umum PSI, seharusnya kan ada dong, tetapi di sini tidak ada, melainkan di video tersebut itu ada Pak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, ketua P3, Airlangga Hartarto, Pak Prabowo dan lain sebagainya, tetapi tidak ada sosok Pak Jokowi dan bahkan Gibran dan juga Kaisang. Terus yang kedua, pada saat lalu Mbak Puan Maharani bahkan sudah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait kader PDIP yang tidak taat konstitusi, yang melanggar konstitusi, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut saya itu bukti Mbak Puan Maharani tidak bermain dua kaki lah. Kalau menurut saya ya semua baik ya, tidak masalah. Menurut saya Mbak Puan Maharani itu mengikuti jejak Pak Prabowo, semuanya dirangkul dan lain sebagainya, dan itu juga akan membuat Pak Jokowi bingung. Wow, padahal dari PDIP itu sudah dihianati, tetapi Mbak Puan Maharani tetap saja ya menyapa Pak Jokowi dan lain sebagainya. Itu menurut saya akan membuat bingungan lah Pak Jokowi ya. Mbak Puan Maharani menurut saya sangat keren sekali politiknya ya, bisa membedakan ini antara politik dan urusan pribadi. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, kalau misalkan Mbak Puan Maharani, Bambang Pacul mereaksi keras setidaknya manuver dari Pak Jokowi. Wah, bisa-bisa pada Pilpres Ganjar Pranowo tidak mendapatkan di angka 16%, bisa saja lebih rendah.
Untung saja loh diselamatkan dengan pileg. Bahkan juga suara PDIP masih tertinggi daripada partai-partai yang lainnya. Menurut saya itu sudah sangat keren sekali loh, sangat keren sekali. Itu menurut saya gara-gara reaksi santai dari Mbak Puan Maharani, Bambang Pacul, dan bahkan juga Bu Mega. Bu Mega pada saat lalu juga bahkan tidak ada statement ya terkait Pak Jokowi dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang keren ya, taktik politik dari Mbak Puan Maharani. Nah, kalau kita lihat dari sini jelas lah ada yang jauh lebih penting daripada segala kepentingan, yaitu keutuhan dan persatuan bangsa. Seperti ini. Kalau kita lihat dari sini ada Pak Prabowo. Ada Bahlil, Airlangga, Muhaimin, Pak Surya Paloh, AHY, Ketua Umum P3 dan lain sebagainya. Di sini bahkan tidak ada Pak Jokowi dan juga Gibran. Nah, ini menurut saya membuktikan lah Mbak Puan Maharani itu ya setidaknya sudah tidak menganggap Pak Jokowi dan Gibran dan bahkan Kaisang tidak dianggap. Menurut saya ini sangat keren sekali, sangat keren. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini detik-detik Presiden Prabowo sapa Mbak Puan Maharani di peluncuran Danantara hari ini. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Nah, bayangkan kalau misalkan Mbak Puan Maharani tidak datang pada saat Danantara, peluncuran Danantara, dan bahkan retreat tidak datang. Menurut saya itu juga masyarakat akan, ya Anda tahu sendirilah kalau misalkan dari PDIP tidak datang, tidak memenuhi undangan, wah pasti goreng-gorengannya sangat luar biasa sekali. Menurut saya jalan politik dari Mbak Puan Maharani sangat keren sekali ya, mampu merangkul semuanya lah. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani. Terima kasih Ketua DPR dan semuanya. Tanpa mereka hari ini tidak akan terjadi. Ya, seperti itulah. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya sangat keren sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, bahkan Pak Jokowi juga kaget bertemu Puan Maharani. Jokowi sempat tanya kabar Megawati. Bayangkan ya, di tengah Ibu Megawati menginstruksikan untuk menunda retreat. Tiba-tiba Pak Jokowi didatangi Puan Maharani. Wow, sangat kaget kemungkinan ya. Kalau misalkan orang-orang normal biasa, pastinya tidak akan menyapa Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi pada saat lalu setidaknya mengkompor-kompori lah. Kepala daerah itu harus datang karena dipilih rakyat, seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Ya, bahasa kasarnya Pak Jokowi itu menyindir kepala daerah itu bukan petugas partai lah, kurang lebih seperti itu. Tetapi Mbak Puan Maharani langsung datang menemui Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kaget dan menanyakan kabar dari Ibu Megawati seperti apa. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali ya. Mbak Puan Maharani dengan jalan politiknya ya sangat di luar dugaan lah. Bahkan dipancing apapun oleh Pak Jokowi dengan apapun tidak berpengaruh kepada Mbak Puan Maharani. Ini sangat keren sekali. Walaupun dihianati pada saat Pilpres, Pilkada dan lain sebagainya, Mbak Puan Maharani tidak terkecoh, setidaknya dengan manuver dari Pak Jokowi, dan kemungkinan Pak Jokowi yang malah terkecoh dengan arah politik dari Mbak Puan. Wah, ternyata walaupun dihianati, Mbak Puan juga tetap menyapa terlebih dahulu Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Akur, akrab ya, seperti itulah. Bahkan menghampiri Pak Jokowi loh, ini sangat keren sekali loh ya. Ya, seperti itulah. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.